Yang kami hormati Al-Ustaz Kemas Hasan Usman Al-Hafiz, yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Kuliah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita masih sehat dan nikmat kesempatan telah sholat maghrib bersama berjamaah dan diteruskan dengan majelis taklim yang disampaikan oleh Ustaz Kemas Hasan Usman Al-Hafiz dan tema tauhid. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan pengikutnya di akhir zaman. Adapun sebelum mulai kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah khatratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi anwaril iman. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sayyidil akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat para jamaah Lagar Surya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali memberikan taufik serta tuntunan petunjuk kepada kita sehingga kita berkumpul selesai menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, pembahasan kajian ilmu tauhid dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tentunya apa yang kita kerjakan ini kita berharap kepada Allah diterima sebagai amal ibadah yang kelak kita akan petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak berupa keridhaan yang dilambangkan dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hikam yang dimana pengarang mengatakan kepada kita sekalian, la tufrih kata'atu li'annaha barazat minka. Jangan menjadikan engkau bahagia sebuah ketaatan itu dikarenakan ketaatan tersebut adalah berupa perbuatanmu. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Akan tetapi bahagialah engkau dengan sebuah ketaatan
dikarenakan ketaatan tersebut Allah yang menampakkan untukmu agar dikerjakan. Ya, jadi janganlah sebuah ketaatan yang kita kerjakan membuat kita bahagia dikarenakan perbuatan taat itu kita kerjakan, tetapi harus kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh diri kita adalah dari Allah, dari pertolongan Allah, dari taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melakukan ketaatan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut maka hendaklah mereka sekalian bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un. Hal tersebut adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta-hartanya. Jadi dalam satu penggal perkataan hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah yang kita kaji pada malam hari ini mengajarkan kepada kita intisarinya bahwa segala ketaatan, amal perbuatan baik yang kita lakukan itu harus kita yakini murni dari Allah, murni dari pertolongan Allah kepada kita, dan tidak sedikit pun ada campur tangan dari diri kita, walaupun anggota tubuh kita yang melakukannya, walaupun tangan kita yang memberi, walaupun lisan kita yang melafazkan, walaupun kaki kita yang melangkah, tetapi kita sebagai orang yang beriman harus tetap konsisten dengan ikrar kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, tidak ada upaya untuk meninggalkan kemaksiatan, terkecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pengarang mengatakan bahwa ketaatan yang kalian kerjakan itu sebenarnya bukan kalian yang kerjakan, tapi Allah hakikatnya memberikan taufik, memberikan tenaga, memberikan kenikmatan kepada kalian sehingga kalian mampu untuk melakukan. Tapi tanpa pertolongan, tanpa taufik dari Allah, mustahil seorang mampu untuk melakukan sholat, seorang mampu untuk membaca Quran, seorang mampu melakukan sekecil apapun sebuah perbuatan ketaatan. Ya, sehingga dari sini nantinya banyak manfaat dengan perkataan ini untuk menghilangkan dari hati kita perasaan ujub ataupun sombong dengan amal perbuatan atau setiap penyakit-penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala, menghilangkan kualitas dari ketaatan yang kita kerjakan, dan juga membuat hati kita tidak akan pernah merasa puas dengan perbuatan baik yang pernah kita kerjakan. Memang sejatinya kayak gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika dalam peperangan beliau ditegur dan diajarkan oleh Allah. Apa firman Allah? Fama ramaita id ramaita walakin Allah rama. Fama ramaita, tidaklah engkau melempar, id ramaita, ketika engkau melempar,
Walakin Allah roma. Tapi Allah yang sejatinya hakikatnya yang melempar. Dari kata-kata ulama-ulama hakikat ini mengandung 3 unsur dalam agama kita. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Fama ramaita, dan tidaklah engkau melempar. Ini syariat. Perlakuan kita sebagai hamba wajib untuk melakukan syariat. Sebagai tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In ramaita, ketika engkau melempar, tarekat caranya. Harus kita mempunyai jalan untuk kita sampai kepada tujuan. Ketika engkau melempar, terakhir harus diyakini kata Allah, walakinnallaha roma. Allah yang melempar. Hakikatnya tetapi Allah yang melempar. Itu hakikatnya. Jadi segala apa yang dikerjakan, la yataharrak al-mutaharrik, la yasqutu sakinun illa bi iradatillah. Di dalam pembahasan tauhid, tidaklah bergerak sesuatu yang bergerak, tidaklah diam sesuatu yang diam, terkecuali tidak lepas semuanya dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuannya. Selagi Allah menentukan sesuatu ini bergerak, pasti bergerak. Selagi Allah mengatakan ini harus diam, maka diam. Wa ma yasqutu wa min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah di dalam Al-Qur'an tidaklah jatuh satu daun dari perpohonan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mengetahuinya, sudah mengaturnya. Pohon ini jatuh ke tanah bawahnya, kemudian nanti dialiri oleh air hujan, kemudian Allah sudah tentukan akhir daripada pohon tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan ini rezeki bagi hewan ini, semut bagi serangga dan sebagainya. Semuanya sudah rapi, sudah tersusun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu juga yang ada dalam diri kita. Darah dipompa oleh jantung, kemudian dialirkan seluruh tubuh. Apa yang kita makan, kemudian masuk ke kerongkongan kita, kemudian ada yang menjadi energi, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, kemudian yang tidak berguna akan menjadi kotoran akan keluar dan lain sebagainya. Semuanya bitadbirillah, dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Begitu juga dengan hal perbuatan seorang hamba yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan itu juga ciptaan dari Allah. Nah, tapi inilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Ketika kita mendengarkan ayat yang ataupun penjelasan seperti ini, harus ada tuntunan. Jangan sampai sebagian orang ketika dikatakan Allah menciptakan kita dan Allah menciptakan perbuatan kita, berarti kita ya sudah, berarti Allah semua ciptakan. Kalau kita tidak beramal, berarti kita ini terlepas dari dosa. Kenapa? Allah tidak menciptakan untuk diri kita. Berarti tidak usah beramal. Salah pemahaman yang semacam ini. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Allah kasih akal yang dengan pilihan ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadainahu najdain. Allah ciptakan, tunjukkan kepada kita kepada 2 jalan. Jalan yang mana? Jalan surga dan jalan neraka. Dan ada pun orang-orang yang masuk ke dalam jalan surga, kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi amali ahli jannati ya'malun.
dengan perbuatan amal surga mereka akan masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang masuk neraka dengan amalan ahli neraka mereka akan masuk ke dalam neraka. Dalam artian ketika Allah sudah menciptakan akal, maka wajib kita memilih jalan mana yang kita tuju dan apa perbuatan yang harus kita lakukan. Sembari di dalam hati kita bahwa apa yang kita perbuat itu adalah taufik dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Tapi kita berusaha dengan akal yang diberikan oleh Allah untuk menuju melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, yang menghantarkan kita ke dalam surga. Ini pemahaman yang harus kita benar-benar teliti, benar-benar kita pahami. Jangan sampai ketika kita pahami Allah semua yang diciptakan kita tinggalkan amal. Ini berarti kita sudah menjauhi atau meninggalkan jalan surga. Karena apa? Karena Allah ciptakan kepada kita akal. Dengan akal inilah kita diperintahkan oleh Allah untuk memilih, kemudian mengamalkan dengan nikmat tenaga yang diberikan oleh Allah. Makanya kita belajar ilmu fikih. Setiap amal perbuatan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu syarat wajibnya pasti ada namanya mukallaf. Dalam ilmu fikih kan, sholat. Kapan seorang itu wajib sholat? Kalau dia Islam, dia mukallaf. Mukallaf itu apa? Dia balik dan dia berakal. Selagi dia belum balik, kira-kira belum wajib tuh? Belum. Atau dia balik tapi dia tidak berakal? Siapa yang tidak berakal? Misal orang gila, atau pingsan, tidak berfungsi akalnya, kira-kira wajib tak sholat? Tak wajib. Jadi orang gila tak wajib sholat. Bahkan puasa, wajib tak puasa orang gila? Tak wajib. Selagi gila itu memang bukan unsur kesengajaan. Tiba-tiba dia gila, ditakdirkan oleh Allah sudah. Ketika dia sadar misal suatu saat, kira-kira wajib qada tak? Tidak wajib. Wong gila. Makanya di dalam puasa kan ada 4 macam wong tidak puasa. Pertama wajib qada, wajib fidyah. Siapa itu? Seorang wajib qada dan wajib fidyah. Perempuan yang hamil, dia tidak puasa karena takut anaknya, atau dia nyusui, ngapa kau tak puasa? Takut di anak aku. Ini wong yang takut karena yang lain. Wajib qada, wajib fidyah. Atau wong yang telat bayar qada. Puasa kemarin tidak dia yang tidak puasa. Ramadan kemarin sampai Ramadan akan datang belum lagi puasa. Syawal datang wajib dia qada dan wajib fidyah. Qada karena dia tidak puasa, fidyah membayar keterlambatan dia. Yang kedua cuma wajib qada saja. Misal orang sakit bulan Ramadan tidak mampu untuk puasa, bayar dia qadanya. Tak wajib fidyah. Misalnya ada orang batal tak tahan lagi, ada pekerja keras misalnya, dia puasa, gawe bangunan, tengah hari malam panas tak itu, matahari cap pucuk kepala, kepala dia tadi, dah batal lagi, ketika batal kerja sudah, kaget dia wajib qada baik. Atau ada orang yang wajib fidyah lagi. Siapa wajib fidyah lagi? Orang yang sakit tak bisa diharapkan kesembuhan lagi. Terkapar, kita punya orang tua misalnya terkapar, tak mampu lagi dia puasa sudah. Dia cuma di fidyah. Atau ada orang yang sakit kemudian dia meninggal, ada utang qada puasa sudah di fidyahkan. Setiap hari satu mud. Atau juga yang tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Siapa itu? Wong gila. Wong gila tak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib segala macam. Kenapa? Karena tidak akal.
Untuk akal ini yang bisa membuat dia memilih apakah dia melakukan yang baik atau yang buruk. Sehingga sekiranya akal alat ini diambil oleh Allah, ya sudah, berarti kurang syarat untuk kewajiban dia melakukan syariat. Bukan lagi dia dinamakan dengan mukallaf, artinya tidak dipaksa lagi dia untuk melakukan syariat Islam. Dan misalnya ada orang yang dia gila dari kecil sampai dia meninggal, dia masuk surga, ya. Tapi jangan diniatkan, ya, jangan diniatkan untuk jadi orang yang mengerti akal itu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika selagi memberikan akal kepada seorang, maka wajib dia mengerti. Dia muslim, sudah tahu, dia akal, ya, sudah berarti lengkap, ya, taklid kepada dia berlaku maksuan untuk melakukan ketaatan. Walaupun di dalam hati akidah kepercayaan kita memang wajib bahwa apa yang kita gawikan dari ketaatan kepada Allah itu adalah berasal dari Allah. Ya, tidak akan mungkin orang hadir majlis kecuali Allah yang menghendaki. Tidaklah seorang melakukan sholat kecuali Allah yang menghendaki. Tidaklah seorang melakukan amal sekecil apa baik kecuali Allah yang menghendaki, yang nolong kita. Sehingga dan juga apa yang kita perbuat harus diikhtiarkan. Kenapa harus diikhtiarkan? Karena Allah menciptakan akal kita untuk memilih, kemudian untuk melakukannya. Ya, kemudian kita punya akidah. Ketika kita melakukannya, kayak kata Allah dalam Quran tadi, tidaklah engkau sholat ketika engkau sholat, tetapi Allah yang memberikan bantuan kita untuk sholat. Ya gitu. Makanya di dalam sehari semalam wajib kita setiap rakaat harus minta sama Allah, harus minta hidayah dan minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Cara menyembahnya wa iyyaka, dan kepadamu juga nasta'in, kami minta pertolongan. Yang kemudian diteruskan setelahnya, minta lagi kita pertolongan apa yang kita minta dari Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi berikanlah petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Dalam artian mantapkan kami. Bukan dalam artian kita saat sholat itu tidak berada dalam jalan yang lurus, ya sudah berada di jalan yang lurus, tapi kita minta mantapkan oleh Allah.